Halo Bruswo semuanya, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya, Dr. Hari Bagus Wirawan. Kali ini saya mau melanjutkan dari pembicaraan kita yang kemarin. Saya bersama Kang Hendra ada di video ini kayaknya, atau di video sebelumnya yang berjudul Abandoning Ship ya, bersama Hendra Gunawan. Oke. Ada yang mau saya tambahkan. Jadi pada saat abandoning ship itu tadi, seperti sudah Anda lihat di review yang sebelumnya ya. Jadi untuk masalah abandoning ship itu dari sisi medisnya itu sangat penting Anda mengambil obat yang namanya ondansetron 4 mg. Ya, Anda bisa lihat apa fungsinya, apa tujuannya. Oke. Sekarang permasalahannya adalah apa yang harus dilakukan setelah Anda semua berada di kapal Skoci, di kapal penyelamat itu. Yang pertama harus menentukan rantai komando, ya, rantai komando. Dalam arti harus ditentukan ini yang mimpin kapal ini siapa. Harus ada. Dan itu bukan berarti harus nahkoda atau mualim atau siapa, enggak, atau ada enggak. Itu orang yang ditunjuk kayak pemilihan pemilihan ketua Karang Taruna gitu lah, men. Tunjuk aja udah. Siapa yang setuju si A, tunjuk. Yang setuju si B, tunjuk. Mana yang paling banyak itu yang dipercaya. Gampangannya seperti itu. Tapi sebenarnya yang harus dipilih juga orang yang sudah memiliki sertifikat BST, MFA, dan MC. Nah, ini pelajaran ini ada di MC, Medical Care ya. Medical Care itu adalah diklat medis yang sudah tahap akhir setelah awalnya itu ada di BST, MFA, dan MC. Sudah? Setelah menentukan siapakah pemimpinnya. Nah, ini bagi si pemimpin kapal ini, si pemimpin kapal kecil ini, dia harus tahu satu, yang pertama adalah keadaan fisik setiap anggotanya di kapal itu. Dari mulai mana yang belum minum obat anti mabuk, mana yang mengalami cedera, ya, dan lain sebagainya. Sesuai dengan penjelasan saya yang di video sebelumnya, ondansetron itu penting, ya, itu untuk menahan supaya tidak dehidrasi yang akan berkelanjutan dengan hipotermi. Bicara masalah hipotermi, saya ada sedikit teori di sini. Ya tentunya saya ambil dari buku IMGS ya. Jadi hipo itu kan artinya rendah, kebalikan dari hipertermi. Hipertermi itu sudah di atas 37, di atas 38. Kalau tidak salah yang dinamakan hipertermi itu ya kalau sudah di atas 38 derajat Celcius. Kalau yang hipotermi di bawah 36 derajat Celcius, itu sudah memasuki masa-masa atau jenjang ke hipotermi. Hipotermi itu ada hipotermi ringan, hipotermi sedang, dan hipotermi berat, ya. Nah, nanti lihat nih di sini nih. Di sebelah mana ya? Ini aja ya. Lihat sebelah sini. Oke, ini ada tulisannya. Hipotermi ringan itu di atas 32 derajat Celcius sampai 35 derajat Celcius. Hipotermi sedang di atas 28 derajat Celcius sampai 32 derajat Celcius. Lalu hipotermi berat itu adalah di bawah 28 derajat Celcius. Jadi ini sudah dilihat ya, ada ringan, sedang, berat. Kelihatannya sih masih 28 kayak di Bandung lah, pakai jaket sedikit enak, nggak begitu hitungannya. Ya. Jangan nunggu sampai hipotermi berat. Hipotermi ringan harus sudah ditangani. Yang pertama dengan apa ya? Karena itu di kapal Skoci. Ya, yang pertama dengan apa? Dibalutkan selimut hangat.
gitu loh ya. Jangan tunggu sampai ringan ataupun sedang masih 28 ini. Ingatnya 28 itu apa? 28 itu suhu di mana sekarang? Di Bogor kah apa? Di Bandung? Enggak, 28 ya. 28 panas. 28 tuh kayak di Jakarta. Itu 28. Ya. Ada di sebagian kota di atas 30 derajat. Tapi ini enggak ngomongin cuaca. Tapi ini berbeda begitu loh. Maksud saya mau saya sampaikan gitu. Nah, Papi. bentar ya. Iya ya apa? Ya? Tuhan, kan Papi lagi. Ya, Sini. sekali. Apaan? Tadi ditanya sama guru pelajaran IPA, katanya apakah demam bisa diukur pakai punggung tangan? Itu aja. Apalagi? Sama Sekalian kalau mau nanya sekalian apa? kenapa kalau demam harus dikompres? Jadi pertanyaanmu apa tadi? Kenapa Demam harus dikompres. kalau demam masuk kompres? Satu lagi, ngukur demam bisa nggak pakai punggung tangan? Oke. Kamu tahu ini nggak? Badan itu kan, atau jangan ngomong badan aja lah dulu. Ini kalau ada lap ya, lap. Ya. Kamu kasih air panas, lapnya ini apa? Jadinya panas kan? Ya. Nah sekarang ini si lap kamu taruh di tempat atau di mangkok atau baskom yang air biasa, air keran bukan air dingin. Kamu taruh gitu, si lap jadi panas lagi nggak? Enggak. Nah itu sama kayak badan kita, badan kan panas nih, panas terus dikompres supaya suhu tubuh kita dapat menyesuaikan dengan suhu kompresan ini, gitu loh. Kamu tahu nggak sekarang kalau kompres itu biasanya di mana sih? Di Jidat. ya. Itu dulu. Nah, yang terbaru bukan terbaru sih, artinya kan ilmu ini kan up to date. Apa? Dia berkembang juga kan. Jadi di sini nih. Biasanya di leher. Habis di leher biasanya ditaruh di ketiak. Kalau nggak di ketiak kiri, ketiak kanan, di dada, di perut, dan di selangkangan. Kenapa? Tahu nggak? Enggak. Karena yang Papi tunjukin tadi itulah semua letak dari arteri atau pembuluh darah yang besar. Kalau yang di jidat ini itu pembuluh darah kecil. Jadi panas atau suhu yang ditarik nggak gitu banyak karena permukaannya kan kecil. Kalau pembuluh darahnya besar, permukaannya kan juga besar. Permukaan gini loh. Kamu tahu sedotan sama pipa pralon kan? Itu sedotan kalau kamu gunting, kamu buka, kan paling jadinya cuma seberapa nih. Beda kalau pralon tuh kamu gunting, kamu buka, jadinya lebar kan. Berarti permukaannya lebih lebar yang mana? Pipa. Yang pipa. Sama juga. Ini adalah sedotan. Ini adalah pipa. Ya, semua yang Papi tunjukin tadi sini. Nah, otomatis suhu yang diambil juga akan lebih banyak sehingga demamnya turun. Satu lagi apa tadi? Oh ya, punggung. Punggung tangan mana? Ini. Terus kalau ini apa namanya? Telapak tangan. Ini apa namanya? Ini? Telapak. Ini? Punggung telapak. Ini loh. Ini kan kalau punggung tangan maunya kan orang nanya ini bisa nggak periksa panas begini? Iya. Bisa. Cuman kalau Papi tanya berapa ini? Nggak bisa. Nggak ada kan, nggak ada ukurannya. Kamu kan robot. Gini. Oh ya demam. Udah cuman tahu itu aja demam. Itu satu. Yang kedua bisa jadi kalau tangan kamu habis kedinginan. Karena mungkin mandi pakai air dingin atau kamu banyak duduk di luar, nongkrong di luar yang anginnya dingin sehingga tangan kita jadi dingin kan. Pada saat tangan ini dingin lalu kita megang jidat orang yang demam itu rasanya panas sekali. Orang akan panik. Waduh, kok panas sekali.
Padahal sebenarnya dia nggak panas, cuman karena perbedaan suhu di sini sama suhu di sini terlalu jauh, akhirnya yang dirasakan panas. Ngerti nggak? Ngerti? Ya. Nah, terus sekarang untuk tahunya, wah suhunya berapa ya? Untuk tahunya gitu gimana? Gue bisa. Bisa pakai alat apa namanya? Termometer. Hah? Termometer. Termometer. Tapi tahu nggak, ini kan Papi lagi ngomongin hipotermia nih. Ternyata termometer itu juga sebenarnya ada dua macam. Yang bisa ngukur termometer yang biasa, artinya kamu belanja di apotik ya. Sama satu lagi termometer yang bisa ngukur suhu rendah. Ayo coba, paling rendah suhu berapa? Paling rendah. Suhu manusia lah, yang bukan paling rendah ya. Normalnya suhu manusia berapa? 36. Saya padahal belum saya jari. Berapa? 36. 36 sampai 37. 37 derajat Celcius. Kenapa dibilang itu suhu normal? Karena di suhu itu badan melakukan metabolisme dengan optimal di suhu itu. Ya, karena memang untuk metabolisme dalam tubuh butuh suhu yang seperti itu. Artinya badan akan terganggu metabolismenya kalau suhunya jauh di atas 37 atau di bawah ataupun jauh di bawah 30. 36. Oh iya, 36. Kan 36 dan 37. Di atas ini nggak, ya kurang optimal, di bawah sini juga kurang optimal. Jadi pas 36 sampai 37. Oke? Ya. Udah ya, ngajak lagi nih. Terima kasih, Opi. Kenapa? Aduh, kakak. Kemana tadi? Oh, tadi kan udah dijelasin pas sama anak saya tadi. Hipotermia ada yang ringan, sedang, sama berat. Ya. Nah, terus ini ada satu nih. Ini nggak tahu nih ilmu medis apa bukan ya. Di buku tuh diajarin loh bagaimana caranya menangani orang yang stres, yang cemas, ansietasnya tinggi. Kan namanya orang kecelakaan ya, berharap tuh dia datang senang liburan, pulang senang juga gitu loh. Ini datang senang liburan, di tengah-tengah dia kecelakaan karam. Gimana tuh caranya? Nah, cara yang paling simpel adalah memberikan tugas kecil kepada orang yang mengalami kecemasan itu. Tugas kecilnya apa? Macam-macam. Dari mulai bagi minum, membagikan makanan, membagikan selimut, atau minta tolong untuk mengukur tanda vital. Tanda vital itu apa sih? Nah, ini jelasin lagi nih, mumpung videonya masih banyak waktunya. Tanda vital itu adalah tanda yang dimiliki oleh setiap manusia yang masih hidup. Ada 6 sih, tapi kita ngomong 4 aja. 1, tensi, ting. 2, suhu, ting. 3, nafas, jumlah nafas per menit. 4, jumlah denyut nadi per menit. Ya. Itu harus diukur. Normalnya berapa? Oke, kalau Anda ngukur di klinik, itu tensinya adalah 120/80 misalnya. Angka 120 itu kita bilang itu angka sistol, tulisannya sistole. Angka 80 itu adalah diastol. Ya. Atau misalnya 130/90, berarti 130-nya adalah sistol, 90-nya adalah diastol. Menurut beberapa literatur yang saya baca, ya, untuk hipertensi baru dibilang hipertensi kalau sistolnya sudah mencapai angka 140. Jadi 139 itu angka maksimal yang normal. Setelah 139 yaitu 140 itu sudah masuk ke hipertensi. Itu sistolnya. Diastolnya berapa? Menginjak angka 100. Ya, itu hipertensi. Hipotensinya, kalau sistolnya itu di bawah 90, diastolnya di bawah 60. Itu batasannya. Suhu,
udah tahu tadi dari anak saya, ya. Sekarang denyut nadi per menit itu kalau di buku ada yang bilang 60, 70, batasannya 100. Ya katakanlah di sini 60 kali sampai 100 kali per menit itu batasannya. Kalau nafas ada macam-macam yang bilang 16 sampai 22, 18 sampai 24. Udah 16 sampai 24 udah begitu aja. 16 kali sampai 24 kali per menit atau 16 sampai 22 kali per menit. Oke, nggak apa-apa. Ya. Jadi itu adalah angkanya. Nah, setelah itu Anda catat ya kan, atau Anda simpan di memori, Anda hafalin. Kalau ditanya ini tadi berapa sunya nih, tapi mungkin susah. Tapi mau gimana? Namanya kapal darurat. Mana ada dia kertas, pulpen apa semua segala macam, ya nggak ada. Tapi sebaiknya alat medis sederhana seperti termometer dan tensi itu harus ada, juga obat-obatan. Nah, yang menarik adalah di dalam chapter 28 itu ditulis obat-obatan atau alat medis apa yang harus dibawa dan harus ada di dalam kapal sekoci. Ya, yang mana dari, nah ini gambarnya ini nih. Ada nih, nanti diambil dari ini, gambar ini saya ambil dari buku IMGS chapter 28 ada. Udah. Nah, yang mana sesuai teori yang saya sebutkan pertama kemarin, ya harus ada obat yang namanya ondansetron 4 mg. Jadi sebenarnya AIMO sudah memberikan segala macam teori, arahan, prosedur melewati buku itu, buku IMGS International Medical Guide itu secara lengkap, secara mudah dan secara gamblang, tinggal Anda mempelajarinya saja. Dan saya hanya membantu sedikit dari segi penulisan di buku ini karena memang ada beberapa yang agak membingungkan sedikit, dan juga saya menambahkan dari sisi medisnya saya. Ya, seperti nanti pada bab kehamilan itu ada istilah yang saya nggak tahu apa saya kurang baca atau memang beda istilah ya. Mereka pakai istilahnya itu dalam bahasa Inggris, kalau saya kan dalam bahasa kedokteran. Ya. Oke, berikutnya yang paling penting terakhir juga adalah pemimpin kapal tersebut harus bisa melakukan triase. Triase yang gampang aja, mana yang perlu ditolong, mana yang bisa ditunda pertolongannya, ya, mana yang hanya cedera ringan saja dan tidak memerlukan pertolongan serius. Udah itu 3. Ada warna merah, kuning, hijau, ada lagi satu lagi hitam. Tapi ini udah mati. Ya. Merah itu harus dilakukan pertolongan dengan segera, immediately. Yang kuning ini adalah delayed, jadi bisa dilakukan penundaan ya. Yang hijau ini hanya cedera ringan saja, bahkan tidak memerlukan pertolongan dengan segera karena memang cederanya tidak terlalu serius. Contohnya apa? Ini misalnya ada 2 nih orang yang patah tulang, tapi kamu tahu dari mana? Ini labelnya merah, yang ini labelnya kuning. Lihat posisi patah tulangnya. Ini patah tulangnya di jari misalnya. Ya ini mungkin labelnya adalah kuning, yang kalau ditunda nggak kenapa-napa nih. Ya. Tapi yang satu lagi patah tulang, misalnya patah tulang di paha sini. Atau patah tulang di mana? Di sini misalnya. Karena patahan tersebut melukai arteri yang besar. Apalagi di sini nih, di paha. Itu labelnya merah. Ya, satu lagi memar di sini, top, jedut aja. Itu labelnya hijau. Ya. Kalau itu mah secara gampangnya aja lah. Kalau mau dijelaskan lebih detail lagi, untuk triase ini lebih panjang lagi. Tapi di buku MGS cuma dikasih tahu ya itu doang. Gitu loh. Jadi Anda bisa tahu mana yang label merah, label kuning, dan label hijau.
ya. Dan paling terakhir sekali adalah harus tetap menjaga will to live-nya. Will to live itu kemauan untuk hidup. Kalau di situ dibilang tuh will to live, kemauan untuk hidup, ya. Kemauan untuk hidup itu jadi gini, kan ada orang yang kayak gitu terus depresi, ya udahlah mau ngapain aja, nanti mau mati mau enggak udah biar aja. Jangan seperti itu. Harus tetap memberikan semangat agar bisa bertahan hidup sampai pertolongan ada, sampai pertolongan datang, ya. Oke, sampai sini dulu perjumpaan kita. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.